Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Syarifatul Aini. Saya Naila Zaira Zahra. Dan saya Sifa Fuzi Asma. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai teori kepribadian Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang ahli saraf asal Australia yang dikenal sebagai pelopor aliran psikoanalisis. Freud berpendapat bahwa kepribadian manusia terbentuk melalui proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, serta dorongan-dorongan yang terdapat di dalam alam bawah sadar. Menurut Freud, kepribadian manusia terdiri atas 3 struktur utama, yaitu id, ego, dan superego. Ketiga struktur ini saling berinteraksi dan mempengaruhi perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Struktur pertama adalah id. Id merupakan aspek kepribadian yang paling dasar dan sudah ada sejak manusia lahir. Id bekerja berdasarkan prinsip kesenangan atau pleasure principle, yaitu keinginan untuk memperoleh kepuasan secara langsung tanpa mempertimbangkan norma, aturan maupun konsekuensi. Struktur kedua adalah ego. Ego berkembang seiring pertumbuhan individu dan bekerja berdasarkan prinsip reality atau reality principle. Ego berfungsi sebagai penengah antara tuntutan id dan kenyataan yang ada di lingkungan. Selanjutnya, struktur ketiga adalah superego. Superego merupakan bagian kepribadian yang berkaitan dengan nilai moral, etika, norma, dan aturan sosial yang diperoleh dari keluarga, sekolah, agama, maupun lingkungan masyarakat. Superego berfungsi sebagai pengendali perilaku agar sesuai dengan standar moral yang berlaku. Selain teori struktur kepribadian, Freud juga menjelaskan mengenai tingkat kesadaran manusia. Menurut Freud, pikiran manusia terdiri atas 3 tingkat. Yang pertama, alam sadar atau conscious, yaitu segala hal yang sedang kita pikirkan dan sadari saat ini. Yang kedua, alam prasadar atau preconscious, yaitu informasi yang tidak sedang disadari tetapi dapat diingat kembali ketika diperlukan. Yang ketiga, alam tidak sadar atau unconscious, yaitu bagian pikiran yang menyimpan pengalaman, ingatan, dan dorongan yang tidak disadari, namun tetap memengaruhi perilaku manusia. Freud meyakini bahwa sebagian besar perilaku manusia dipengaruhi oleh alam tidak sadar. Selanjutnya, tahap perkembangan psikoseksual. Selain menjelaskan struktur kepribadian, Freud juga mengemukakan teori mengenai tahap perkembangan psikoseksual, yaitu yang pertama, tahap oral. 0-1 tahun, ketidakpuasan diperoleh melalui aktivitas mulut seperti mengisap dan menggigit. Tahap kedua adalah tahap anal, 1-3 tahun, ketika anak mulai belajar mengendalikan tuang air. Yang ketiga, tahap falik, 3-6 tahun, ketika anak mulai menyadari perbedaan jenis kelamin. Yang keempat, tahap laten, 6 tahun hingga masa pubertas, ketika dorongan seksual cenderung tidak menonjol dan anak fokus pada kegiatan sosial serta belajar. Yang kelima, tahap genital, masa remaja hingga dewasa, ketika individu mulai memiliki ketertarikan dan hubungan yang lebih matang dengan orang lain. Menurut Freud, pengalaman pada setiap tahap perkembangan dapat mempengaruhi kepribadian seseorang di masa dewasa. Teori Sigmund Freud memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya adalah memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pengaruh alam bawah sadar terhadap perilaku manusia. Selain itu, teori Freud menjadi dasar bagi perkembangan berbagai teori psikologi modern. Namun, teori ini juga memiliki beberapa kelemahan. Beberapa konsep Freud sulit dibuktikan secara ilmiah dan cenderung terlalu menekankan pengaruh dorongan biologis serta pengalaman masa kecil dalam bentuk kepribadian. Dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa menurut Sigmund Freud, kepribadian manusia terdiri atas 3 struktur utama, yaitu id, ego, dan superego. Ketiga struktur tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi pikiran dan perilaku individu. Selain itu, Freud juga menekankan pentingnya peran alam bawah sadar dan pengalaman masa kanak-kanak dalam pembentukan kepribadian. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.